Perkenalkan, saya Lina Barwati, mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2017A. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara-cara penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad, yang mana saya akan berperan sebagai arsiparis yang akan melakukan penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengarsipkan surat adalah: yang pertama, surat. Surat ini nantinya yang akan kita arsip. Kita pilih mana surat yang sudah siap kita arsip dan mana yang belum. Sebelumnya kita harus sudah mensortir surat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah lembar disposisi. Lembar disposisi nantinya akan kita gunakan untuk mendisposisi surat sebelum surat tersebut diarsip. Selanjutnya adalah kartu indeks. Kartu indeks ini nantinya akan kita gunakan untuk mengkode surat yang surat akan kita arsip. Selanjutnya adalah map Snakehalter. Map ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan surat yang akan kita arsip. Di dalamnya berisi buku agenda dan juga sekat-sekat pembatas surat berabjad A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perforator. Perforator ini nantinya akan kita gunakan untuk melubangi kertas atau surat agar surat tersebut bisa dimasukkan ke dalam map Snakehalter. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah stapler. Stapler ini nantinya akan kita gunakan untuk menempelkan lembar disposisi ke surat yang akan kita arsip. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah ballpoint. Ballpoint ini nantinya akan kita gunakan untuk mengisi buku agenda, lembar disposisi, dan juga kartu indeks. Langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum kita mengarsipkan surat menggunakan sistem abjad adalah kita persiapkan terlebih dahulu suratnya dan juga lembar disposisinya. Nantinya lembar disposisi akan kita tulis atau akan kita isi berdasarkan surat yang telah kita akan arsip. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi lembar disposisi. Di sini di lembar disposisi bagian atas berisi rahasia, penting, biasa. Ini merupakan jenis kategori surat yang akan kita arsip. Kita lihat terlebih dahulu surat yang akan kita arsip. Di sini perihalnya pengiriman pesanan. Dan kita baca terlebih dahulu isi suratnya. Maka kita tentukan jenis suratnya. Di sini karena ini adalah surat pengiriman pesanan, maka kategorinya adalah biasa. Kita centang bagian biasa. Selanjutnya adalah tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian di sini adalah surat ini kita terima pada tanggal berapa. Di sini karena saya menerimanya pada tanggal 19 Januari 2020, maka kita isi 19 Januari 2020. Untuk selanjutnya adalah tanggal atau nomor surat. Di sini tanggal tertera 18 Januari 2020 sesuai dengan tanggal surat. Untuk nomornya 229-SK-1-2020 sesuai dengan nomor ini. Selanjutnya adalah asal. Asalnya ini kita lihat di kop surat, yaitu PT AC Hardware. Maka kita tulis di sini PT AC Hardware. Selanjutnya adalah isi ringkas. Kita harus membaca terlebih dahulu isi keseluruhan dari surat yang telah dikirim. Kemudian kita bisa meringkasnya, kita tulis di sini. Isi dari surat yang akan saya arsip adalah mengenai pengiriman pesanan furnitur kantor, meja 10 dan kursi 10. Selanjutnya adalah instruksi atau informasi. Karena ini perihalnya adalah pengiriman pesanan, maka instruksinya adalah cek kelengkapan barang dan tanda tangan laporan penerimaan barang. Diteruskan kepada ini maksudnya adalah surat ini akan diteruskan kepada siapa, yaitu manajer sarana dan prasarana. Karena ini berhubungan dengan perlengkapan atau pengiriman pesanan barang. Selanjutnya adalah sesudah digunakan harap segera kembali. Maksudnya di sini adalah setelah lembar disposisi dan surat ini diberikan kepada pimpinan, maka lembar disposisi dan
surat ini harus kembali pada tanggal berapa, yaitu tanggal 21 Januari 2020, terhitung 3 hari setelah tanggal penerimaan surat atau surat ini diproses. Selanjutnya adalah kita checklist atau kita centang biasa, karena memang jenis surat yang akan kita arsip ini adalah jenis surat biasa. Tanggal surat ini berdasarkan tanggal di sini atau berdasarkan tanggal surat di sini. Selanjutnya nomor surat ini adalah berdasarkan nomor surat yang ada di nomor surat ini. Halnya ini adalah berdasarkan perihal pengiriman pesanan, maka kita tulis di sini pengiriman pesanan. Untuk petunjuk-petunjuknya, maksud saya nomor-nomor opsi pilihannya, kita sesuaikan dengan instruksi atau informasi. Di sini saya lingkari harap dicek dan laporkan, karena pada instruksi atau informasi di sini adalah cek kelengkapan barang dan laporkan penerimaan barang. Maka saya isi harap dicek dan laporkan. Selanjutnya adalah tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal surat ini diproses, yaitu tanggal 19 Januari. Kita isi 19 bulan 1 2020. Selanjutnya adalah kepada. Kepada ini adalah nanti lembar disposisi ini sebelum sampai ke pimpinan ini diberikan kepada siapa, yaitu sekretaris umum yang nantinya akan diteruskan kepada pimpinan. Nomor disposisi di sini maksudnya adalah nomor berapa kita melingkarinya atau kita memilih opsinya, yaitu nomor 22, maka di sini saya tulis 22 maksud saya. Dari siapa di sini maksudnya adalah dari siapa surat dan lembar disposisi ini, yaitu dari sekretaris 2. Kemudian di sini diisi paraf. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi kartu indeks. Pengisian kartu indeks ini berdasarkan dengan surat yang akan kita arsip. Di sini judul surat kita melihatnya dari kop surat, karena ini surat yang berjenis surat masuk. Di sini adalah PT AC Hardware, maka kita tulis judul suratnya PT AC Hardware. Selanjutnya adalah nomor surat. Kita lihat di nomor surat 229-SK-1-2020, kita tulis di sini. Selanjutnya tanggal surat. Kita lihat tanggal suratnya adalah tanggal 18 Januari 2020. Maka kita juga nulis di sini tanggal 18 Januari 2020. Untuk pengkodean surat, di sini kita ambil huruf pertama dari judul surat, yaitu A, karena di sini AC Hardware. Kita pilih A. Kita tulis A. Kemudian kita ambil 2 huruf dari judul surat, yaitu AC. Kita ambil AC, tulis di sini. Nomor urut 1 ini maksudnya adalah nomor urut keberapa surat yang akan kita arsip pada kode A, yaitu urutan pertama. Karena surat yang akan saya arsip ini nantinya berada di abjad A, urutan yang pertama. Selanjutnya, setelah kita selesai menuliskan kartu indeks ini, kita akan menggabungkan lembar disposisi dengan surat menggunakan stapler. Setelah lembar disposisi dan suratnya sudah selesai kita tulis atau kita isi, maka lembar disposisi dan surat siap ditujukan kepada pimpinan. Setelah lembar disposisi dan surat ini selesai diproses oleh pimpinan, maka surat ini siap untuk kita arsip. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi buku agenda. Kita mengisi buku agenda berdasarkan disposisi dan surat yang akan kita arsip. Di sini urutan suratnya adalah urutan yang nomor 2. Kita lihat tanggal terima. Di sini adalah tanggal terima surat atau tanggal lembar disposisi ini diproses, yaitu tanggal 19 Januari 2020. Kita tulis di sini 19 Januari 2020. Di sini bertuliskan kode M atau K. Maksudnya di sini adalah jenis surat masuk atau keluar. Karena ini adalah surat yang dikirim dari PT AC Hardware, ini adalah berjenis surat masuk, maka kita tulis dengan kode M. Nomor suratnya ini kita lihat di nomor surat ini 229 SK-1-2020, maka kita tulis di sini. Untuk tanggal surat kita bisa lihat dari tanggal suratnya. Kita tulis tanggal suratnya. Dari atau kepada ini maksudnya adalah dari siapa surat ini berasal, yaitu dari PT AC Hardware. Kita tulis. Kemudian kepada siapa surat ini ditujukan, kita lihat
kepada Direktur PT Gazendra Group. Maka kita tulis di sini Direktur PT Gazendra Group. Untuk isi ringkasnya, kita bisa melihatnya dari isi ringkas lembar disposisi. Pengiriman pesanan furnitur kantor, meja 10 dan kursi 10 kita tulis di sini. Untuk kodenya kita lihat dari kartu indeks. Kodenya adalah AAC.1. AAC.1. Setelah kita selesai mengisi buku agenda, langkah selanjutnya adalah kita akan mengarsipkan surat. Di sini bertuliskan bahwa kode suratnya adalah A urutan pertama. Kita akan mengarsipkan surat ini di abjad A. Di sini kita bisa lihat kodenya. Maksud saya adalah abjadnya. A, B, C, D, E, F. Untuk mengarsipkan surat ini, kita harus benar-benar yakin melihat kode suratnya sesuai dengan abjad yang akan kita arsip. Karena ini tadi berkode A urutan pertama, maka kita arsipkan atau kita taruh di pembatas huruf A. Kita pasang lagi pembatasnya, buku agendanya. Kemudian kita berikan kunci. Kita lihat dan kita pastikan bahwa surat yang kita arsip sudah sesuai dengan abjadnya. Di sini surat tadi kan berabjad A dengan kode A AC1. Maka kita lihat apakah benar surat yang saya arsip tadi berada di abjad A. Kita lihat. Suratnya sudah berada di abjad A. Apabila kita ingin mengarsip surat yang berabjad B, maka kita taruh di abjad B sesuai dengan lembar pembatas suratnya. Apabila berkode C, maka kita taruh di C. Begitupun juga dengan D, E, F, dan seterusnya. Sebelum kita menyimpan surat yang telah kita arsip ke dalam lemari arsip, kita pastikan dulu apakah urutan sistem abjad yang kita gunakan untuk mengklasifikasi dan mengarsipkan surat itu sudah benar. Apabila kita sudah yakin sistem penyimpanan arsip abjad yang kita lakukan sudah benar, maka surat yang kita arsip ini siap untuk disimpan di lemari arsip. Untuk kartu indeksnya nanti akan kita simpan di lemari indeks sesuai dengan urutannya. Sekian pemaparan saya mengenai langkah-langkah penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Terima kasih.